Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok lumba-lumba akan mempresentasikan mengenai pricing and cost management. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok lumba-lumba. Ada saya sendiri, Desti Rositasari dengan NIM 2019310330. Ada juga Nabila Khairana dengan NIM 2019310332. Lalu ada Made Yoga Juliantara dengan NIM 2019310397. Dan ada Noval Fadil dengan 2019310454. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu definisi harga. Harga sendiri adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan maupun keinginannya, dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, yen, dan lain-lain. Sedangkan penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Jadi, harga dan penetapan harga adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan nilai suatu produk atau jasa dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu segala macam biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga. Terima kasih. Selanjutnya ada metode penetapan harga. Metode penetapan harga terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, penetapan harga biaya plus. Di dalam metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya per unit ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut. Rumusnya biaya total ditambah margin sama dengan harga jual. Yang kedua, ada penetapan harga markup. Untuk metode markup ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung harga pokok pembelian per unit ditambah markup jumlah tertentu. Rumusnya harga beli ditambah markup sama dengan harga jual. Yang ketiga, ada penetapan harga BEP, break even point. Metode penetapan harga berdasarkan keseimbangan antara jumlah total biaya keseluruhan dengan jumlah total penerimaan keseluruhan. Rumusnya, total biaya sama dengan total penerimaan. Nah, yang kedua ada penetapan harga berdasarkan harga pesaing atau kompetitor. Penetapan harga dilakukan dengan menggunakan harga kompetitor sebagai referensi, di mana dalam pelaksanaannya lebih cocok untuk produk yang standar dengan kondisi pasar oligopoli untuk menarik dan meraih para konsumen dan para pelanggan. Perusahaan biasanya menggunakan strategi harga. Penerapan strategi harga jual bisa digunakan untuk mensiasati para pesaingnya. Yang ketiga ada penetapan harga berdasarkan permintaan proses. Penetapan harga yang didasari persepsi konsumen terhadap value atau nilai yang diterima, price value, sensitivitas harga, dan perceived quality untuk mengetahui value dari harga terhadap kualitas. Maka analisis price sensitive matter atau PSM merupakan salah satu bentuk yang dapat digunakan. Pada analisa ini, konsumen diminta untuk memberikan pernyataan di mana konsumen merasa harga murah, terlalu murah, terasa mahal, dan terlalu mahal, dan dikaitkan dengan kualitas yang diterima. Baik, terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Nabila Khairana dengan NIM 2019310332. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan saya akan menjelaskan mengenai tujuan penetapan harga. Jadi, dalam teori ekonomi klasik, setiap perusahaan selalu berorientasi pada seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dari suatu produk atau jasa yang dimilikinya. Sehingga tujuan penetapan harganya hanya berdasarkan pada tingkat keuntungan dan perolehan yang akan diterimanya. Namun, di dalam perkembangannya, tujuan penetapan harga bukan hanya berdasarkan tingkat keuntungan dan perolehannya saja, melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan non-ekonomis lainnya. Nah, berikut adalah tujuan penetapan harga yang bersifat ekonomis dan non-ekonomis. Yang pertama adalah memaksimalkan laba.
Penetapan harga ini biasanya memperhitungkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh. Semakin besar margin keuntungan yang ingin didapat, maka menjadi tinggi pula harga yang ditetapkan untuk konsumen. Dalam menetapkan harga, sebaiknya turut memperhitungkan daya beli dan variabel lain yang dipengaruhi harga agar keuntungan yang diraih dapat maksimum. Dan yang kedua adalah meraih pangsa pasar. Nah, untuk dapat menarik perhatian para konsumen yang menjadi target market atau target pasar, maka suatu perusahaan sebaiknya menetapkan harga yang serendah mungkin. Dengan harga turun, maka akan memicu peningkatan permintaan yang juga datang dari market share pesaing atau kompetitor. Sehingga ketika pangsa pasar tersebut diperoleh, maka harga akan disesuaikan dengan tingkat laba yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah return of investment atau ROI atau pengembalian modal usaha. Setiap usaha menginginkan tingkat pengembalian modal yang tinggi. ROI yang tinggi dapat dicapai dengan jalan menaikkan profit margin serta meningkatkan angka penjualan. Nah, dan yang keempat adalah mempertahankan pangsa pasar. Maksudnya di sini adalah ketika perusahaan memiliki pasar tersendiri, maka perlu adanya penetapan harga yang tepat agar dapat tetap mempertahankan pangsa pasar yang ada. Dan juga selanjutnya di sini ada tujuan stabilisasi harga. Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Nah, kondisi seperti ini mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu, misalnya minyak bumi. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri atau industri leader. Dan yang terakhir adalah menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang baik menetapkan harga dengan memperhitungkan segala kemungkinan agar tetap memiliki dana yang cukup untuk menjalankan aktivitas usaha bisnis yang dijalani. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan mengenai bagaimana penetapan harga dan bisnis. Jadi yang dimaksud di sini adalah cara perusahaan menetapkan harga suatu produk atau jasa sangat bergantung dari permintaan dan penawaran untuk barang atau jasa tersebut. Nah, ada 3 pengaruh permintaan dan penawaran, yaitu pelanggan, pesaing, biaya. Nah, dan di sini saya juga akan menjelaskan mengenai pengaruh permintaan dan penawaran. Jadi, yang pertama ada yang namanya pelanggan. Nah, pelanggan di sini itu adalah mempengaruhi harga melalui dampaknya pada permintaan akan barang atau jasa berdasarkan faktor-faktor seperti kualitas dan fitur produk. Dan yang kedua adalah pesaing. Pesaing di sini mempengaruhi harga melalui skema penetapan harga, fitur produk, dan volume produksi. Dan juga di sini ada biaya. Biaya di sini adalah mempengaruhi harga karena mempengaruhi penawaran. Jadi semakin rendah biaya, semakin besar kuantitas yang perusahaan mau tawarkan. Selain itu, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai horizon waktu dan penetapan harga. Jadi apa sih yang dimaksud mengenai horizon waktu dan penetapan harga? Jadi di sini adalah keputusan penetapan harga jangka pendek memiliki horizon waktu kurang dari 1 tahun dan meliputi keputusan seperti yang pertama, penetapan harga pesanan khusus hanya 1 kali tanpa implikasi jangka panjang. Kedua, menyesuaikan bauran produk dan volume output dalam pasar yang kompetitif. Dan di sini juga dijelaskan bahwa keputusan penetapan harga jangka panjang memiliki horizon waktu 1 tahun atau lebih dan meliputi keputusan sebagai berikut, yaitu penetapan harga produk dalam pasar utama di mana ada kebebasan dalam menetapkan harga. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai perbedaan mempengaruhi penetapan harga jangka panjang versus jangka pendek. Jadi, biaya yang sering irelevan untuk keputusan kebijakan jangka pendek seperti biaya tetap yang tidak bisa berubah, pada umumnya relevan dalam jangka panjang karena biaya dapat berubah dalam jangka panjang.
Dan margin laba dalam keputusan penetapan harga jangka panjang sering diatur untuk menghasilkan pengembalian investasi yang memuaskan. Harga dikurangi ketika permintaan lemah dan ditingkatkan ketika permintaan kuat. Dan juga apa sih yang dimaksud mengenai pendekatan penetapan harga jangka panjang alternatif? Jadi di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama berbasis pasar, yaitu harga didasarkan pada apa yang pelanggan inginkan dan bagaimana pesaing bereaksi. Dan yang kedua adalah berbasis biaya, yaitu harga didasarkan pada biaya produksi, kemampuan menutup biaya dan masih mencapai tingkat pengembalian tertentu. Jadi itu presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa nilai, yaitu sebuah evaluasi sistematis dari semua aspek rantai nilai dengan tujuan mengurangi biaya sementara untuk memperbaiki kualitas dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu terminologi rekayasa nilai. Terminologi rekayasa nilai itu ada 4. Yang pertama, biaya nilai bertambah, yaitu biaya yang jika dihilangkan akan mengurangi nilai kegunaan atau utilitas. Yang kedua, biaya tidak nilai bertambah, yaitu biaya yang jika dihilangkan tidak akan mengurangi nilai kegunaan atau utilitas tersebut. Yang ketiga, pengeluaran biaya, yaitu menjelaskan kapan sebuah sumber daya digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Dan yang terakhir yaitu biaya lock-in, yaitu biaya yang belum dikeluarkan tapi berdasarkan keputusan telah dibuat akan dikeluarkan di masa yang akan datang. Yang kemudian yaitu masalah dengan rekayasa nilai dan kalkulasi biaya target. Yang pertama, karyawan mungkin frustasi apabila mereka gagal dalam mencapai target. Yang kedua, tim lintas fungsi menambahkan terlalu banyak fitur hanya untuk mengakomodasikan keinginan banyak anggota tim. Yang ketiga, produk mungkin dikembangkan dalam waktu terlalu lama karena rancangan alternatif dievaluasi terlalu berulang-ulang. Yang terakhir yaitu konflik berorganisasi dapat berkembang karena beban pemotongan biaya jatuh secara tidak setara pada berbagai fungsi bisnis dalam rantai nilai perusahaan. Dan selanjutnya yaitu penetapan harga berbasis biaya atau biaya plus. Rumus umum menambahkan komponen markup ke basis biaya untuk menentukan harga jual yang prospektif. Biasanya hanya titik awal dalam proses penetapan harga. Markup agak fleksibel didasarkan sebagian pada pelanggan dan pesaing. Setelah itu memilih berbagai dasar biaya untuk perhitungan biaya plus seperti biaya manufaktur variabel, biaya variabel, biaya manufaktur, dan yang terakhir biaya penuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktik bisnis umum. Praktik bisnis umum merupakan sebagian besar perusahaan menggunakan biaya penuh untuk keputusan penetapan harga berbasis biaya mereka, karena satu, memungkinkan pemulihan penuh semua biaya produk, kedua, memungkinkan stabilitas harga, dan yang terakhir adalah pendekatan sederhana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup produk, penganggaran, dan kalkulasi biaya. Siklus hidup produk mencakup waktu dari R&D awal sampai ketika layanan pelanggan dan dukungan tidak lagi diberikan pada produk tersebut. Penganggaran siklus hidup melibatkan estimasi pendapatan dan biaya rantai nilai individual pada setiap produk dari R&D awalnya sampai layanan pelanggan dan dukungan akhirnya. Kalkulasi biaya siklus hidup, life cycle costing, menelusuri dan mengakumulasikan biaya rantai nilai individual pada setiap produk dari R&D awalnya sampai layanan pelanggan dan dukungan akhirnya. Di sini saya akan menjelaskan pertimbangan penting untuk penganggaran siklus hidup dan pertimbangan penting lain dalam keputusan penetapan harga. Pertimbangan penting untuk penganggaran siklus hidup: biaya non produksi besar,
periode pengembangan untuk R&D dan desain panjang dan mahal. Banyak biaya melekat pada tahapan R&D dan desain, bahkan jika biaya-biaya R&D dan desain sendiri kecil. Selanjutnya, pertimbangan penting lain dalam keputusan penetapan harga, diskriminasi harga sampai praktik membebankan harga berbeda untuk produk atau jasa yang sama. Implikasi legal, penetapan harga beban puncak sampai praktik membebankan harga lebih tinggi untuk produk atau jasa yang sama ketika permintaan mendekati batas fisik kapasitas untuk menghasilkan produk atau jasa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.